Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 22, apa mau melakukannya sekarang? Setelah berkata demikian, Anjani buru-buru mengambil piring kotornya dan piring Arga, lalu menuju dapur. Ia merasa malu sudah berani menjawab pernyataan cinta suaminya. Arga juga merasa pipinya memanas saat mendengar bahwa Anjani juga mencintainya. Arga mengikuti istrinya ke dapur, melihat Anjani sedang mencuci piring di wastafel. Ia berjalan mendekati Anjani dari belakang, merangkul perut istrinya dengan kedua tangannya. Ia mencium puncak kepala Anjani dengan penuh kasih sayang. "Aku mohon, ulangi kata-kata tadi," bisik Arga di dekat telinga Anjani. "Tapi aku sedang mencuci piring, Mas. Lebih baik kau menunggu di luar saja. Aku tidak akan pergi sebelum mendengar kata-kata yang ingin aku dengar," Arga menjawab, merapatkan pelukannya hingga tangan kecil Anjani mencubitnya. "Kamu sangat bandel. Susah kalau begini. Lepaskan," ujar Anjani. "Katakanlah dulu, aku tidak mau. Ayo, sayang, cepatlah, atau aku akan menggigit. Dasar pemaksa." "Ya, memang, aku mencintaimu, Arga Birawa Baskoro. Puas sekarang?" "Belum." Arga memutar tubuh Anjani hingga kini mereka berhadapan. Ia kembali merayu bibir Anjani dengan ibu jarinya, mengelusnya lembut hingga Anjani memejamkan mata. Tubuh Anjani bergetar saat merasakan hembusan nafas Arga yang menyentuh wajahnya. Tangannya meraih kerak kemeja Arga ketika ia merasakan kecupan lembut di kening, mata, dan ujung hidungnya. Dan akhirnya, bibir Arga menyentuh bibir Anjani dengan lembut. Sebuah kontak lembut yang lambat laun memancing gairah dalam diri Anjani. Arga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bibirnya mengecup bibir Anjani dengan semakin dalam. Lidah Arga bermain dengan lidah Anjani dalam pertarungan yang penuh hasrat. Anjani berusaha menanggapi permainan suaminya yang semakin membara. Tanpa sadar, tangan Arga merayap menyusuri punggung Anjani, sementara tangan lainnya menekan leher Anjani untuk memperdalam ciuman mereka. Arga tenggelam dalam nafsu, tetapi akhirnya ia sadar dan melepaskan pelukan bibir mereka. "Sayang, maaf," desis Arga, merangkul tubuh Anjani dalam dekapannya. Ia merasakan bahwa istrinya juga mengambil waktu untuk mendapatkan kembali nafasnya yang terengah-engah. Ia hampir kehilangan kendali, menyadari bahwa jika mereka melanjutkan, semuanya akan menjadi lebih intens. Mungkin ia akan melepaskan pakaian Anjani, dan mereka akan mengarungi hasrat mereka dengan penuh gairah. "Mas, apakah kau ingin melakukannya sekarang?" tanya Anjani, menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Di sana, ia merasa dicintai, diinginkan, dan dihormati sebagai seorang wanita. "Jika aku bilang aku tidak ingin, itu bohong. Tapi aku ingin melakukannya saat kau pulang bersamaku nanti. Aku ingin yakin bahwa kau telah memaafkan semua kesalahan bodohku dan telah memberikan hatimu padaku," sahut Arga. "Mas, aku mencintaimu," Anjani melati. "Sungguh, sangat mencintaimu." Dan Anjani semakin erat merengkuh Arga. Tak pernah membayangkan bahwa cinta mereka bisa berkembang secepat ini. "Sayang, jangan terlalu erat memelukku. Aku masih seorang laki-laki biasa. Aku bisa saja tak terkendali dan membawamu ke tempat tidur sekarang juga," lirih Arga, yang langsung mendapatkan cubitan di perutnya. "Aduh, kenapa nyubit?" protes Arga. "Kamu susah diatasi, Mas Arga," cibir Anjani sambil berusaha melepaskan pelukan. Tapi lengan kekar itu masih tetap berpegangan kuat. "Jangan pergi dulu. Aku merindukanmu, sayang." Arga kembali mencium kening Anjani. Dan saat ia hendak mencium bibir istrinya lagi, terdengar suara menjerit dari Dharma yang sangat keras. "Ya ampun, Papa masih sangat merindukan Mama." Arga akhirnya melepaskan pelukannya dan mengikuti istrinya ke kamar untuk melihat Dharma. "Sayang, istirahat saja. Biarkan Dharma aku yang menggendongnya. Ayo kita dengarkan sholawat bersama," kata Arga sambil memeluk Dharma yang masih menangis, berjalan keluar dari kamar. Anjani merebahkan tubuhnya yang lelah. Sementara itu,
Arga bermain dengan putranya di ruang televisi, mengalunkan lagu-lagu sholawat untuk Dharma. Kadang-kadang, ia bahkan ikut bersenandung untuk membuat putranya senang. Arga berhenti bersenandung ketika ponsel Anjani berbunyi. Nama yang tertera di layar adalah Ricky, seorang lelaki yang tidak ia sukai. Setelah Raihan, Arga tahu bahwa kedua pria itu memiliki perasaan terhadap istrinya. Meskipun melihat bahwa Anjani berada di kamarnya dan tampak sudah tertidur, Arga memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut. Siapa tahu panggilan ini berhubungan dengan toko roti milik Anjani. Halo, suara Ricky terdengar dari seberang. Ya, halo. Kau, di mana Anjani? Aku ingin bicara sebentar dengannya, tanya Ricky. Bicarakan saja denganku. Bukankah itu sama saja? Aku suaminya, sahut Arga. Tapi aku perlu berbicara dengannya langsung. Di mana dia? Tanya Ricky kembali. Dia sedang tidur. Mungkin dia lelah. Jawaban ambigu Arga membuat Ricky merasa frustrasi. Dalam hati, Arga merasa senang karena berhasil menunjukkan kepemilikan atas Anjani. Dia milikku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya, ucap Arga. Apakah kau menantangku, Tuan Arga Baskoro? Tanya Ricky. Aku tidak perlu menantang siapapun, karena dia sudah pasti menjadi milikku. Kemarin Uncle Rooney menghubungiku. Dia kesulitan menghubungimu. Dia menagih janjimu. 3 tahun lalu kau berkata akan serius terlibat dalam Smith Corp. Males, jawab Raihan dengan santai. Ia memang tidak tertarik dengan bisnis perhotelan milik ayahnya. Jangan seperti itu. Kau adalah satu-satunya putra mereka. Artinya, kau adalah satu-satunya harapan mereka, ujar Ricky. Jangan selalu membicarakan itu. Semua orang memiliki masa lalu, termasuk aku. Jangan menghakimi siapapun, karena kau juga tidak lebih baik. Aku yakin Andre juga sangat baik padamu. Bahkan dulu ia memberikan semua mainan kesayangannya padamu. Tapi aku tidak memintanya. Kamu memang keras kepala. Uncle mengatakan bahwa Auntie Septi akan datang menjemputmu, lanjut Ricky. Bomat, Rooney Smith ternyata memiliki masa lalu yang cukup rumit. Sebelum menikahi Ibu Raihan, ia pernah terlibat dalam hubungan yang tidak sah dengan sekretarisnya. Lebih tepatnya, sekretaris tersebut tergoda oleh kekayaan bosnya. Namun, sang sekretaris meninggal saat melahirkan anak mereka. Dan sayangnya, hal itu terjadi sebelum mereka sempat menikah secara resmi. Anak tersebut diberi nama Andre Smith dan di akta kelahiran, ia dicatat sebagai anak angkat Rooney dan Septi. Septi merawat Andre dengan penuh kasih sayang. 3 tahun kemudian, dia hamil dan memiliki anak kandung, Raihan. Meskipun begitu, Septi tidak pernah membedakan perlakuannya terhadap Andre dan Raihan. Seiring berjalannya waktu, Andre semakin menonjol dengan kecerdasannya yang luar biasa. Ia mudah belajar dalam berbagai hal, dan akhirnya, Rooney mempercayakan seluruh bisnisnya pada Andre. Hal ini membuat Raihan merasa iri. Ia bahkan enggan terlibat dalam bisnis keluarga, sedangkan orang lain berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Raihan memilih untuk tetap di Indonesia agar tidak perlu bersaing dengan kesuksesan Andre. Raihan mengatasi rasa kecewanya dengan cara yang salah, yaitu dengan menjalin hubungan dengan banyak wanita untuk merasa sebanding dengan Andre. Di Indonesia, ia diawasi oleh Monica Smith, adik Rooney Smith yang juga merupakan ibu kandung Dennis Alvaro. Keduanya saling mendukung untuk menjaga rahasia masing-masing. Begitu pula dengan pekerjaan rahasia Raihan sebagai gigolo. Namun, semua berubah saat ia bertemu dengan Anjani dan Dharma. Sifat Anjani yang penuh semangat, sabar, dan penuh kasih membuka matanya. Jika seorang wanita lemah mampu berjuang untuk hidupnya, mengapa ia tidak bisa melakukannya? Ia memilih untuk melarikan diri dan menemukan perlindungan dalam zona aman. Entah mengapa, ia merasa nyaman berada di dekat Anjani. Kesabaran dan cinta Anjani pada Dharma mengingatkannya pada ibunya sendiri, Septi. Siang ini aku akan bertemu dengan Anjani. Apa kamu mau ikut? Tanya Raihan. Pasti saja kamu ingin menjadikanku umpan untuk Arga yang galak itu, kan? Ricky hanya tertawa. Raihan dan Arga memang terlihat seperti musuh bebuyutan. Hal ini terjadi karena setiap harinya, Raihan sering pergi ke toko roti Anjani hanya untuk bermain dengan Dharma. Seiring waktu,
Dharma semakin akrab dengannya. Raihan juga semakin dekat dengan ibu dan adik Anjani. Kapan kamu akan menyerah? Ejek Raihan pada sepupunya. Mencintai tidak selalu berarti memiliki. Apa kamu pernah mendengar pepatah tersebut? Aku mencintainya dengan caraku sendiri, sahut Ricky. Wow, kata-katamu sangat puitis, Tuan Ricky. Tapi aku tidak setuju dengan pepatah itu. Paling tidak, berjuanglah terlebih dahulu. Usahakan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ucap Raihan. Maksudmu, memaksa dirinya untuk mencintaiku. Aku tidak bodoh seperti itu. Aku yakin di luar sana ada wanita yang ditakdirkan hanya untukku. Hanya untukku. Ujar Ricky. Wanita, bukankah preferensimu lebih condong pada janda? Ledek Raihan. Hahaha. Raihan tertawa terbahak sambil memegangi perutnya. Terserah, sahut Ricky. Raihan bangkit dari duduknya dan meninggalkan kantor Ricky. Mau kemana, sih? Tanya Ricky. Jalan-jalan aja. Toh kamu yang selama ini asyik dengan angka. Jawab Raihan enteng. Sialan kamu, umpat Ricky. Sementara itu, Arifin tengah menenangkan tangis cucu satu-satunya. Udah, jangan nangis lagi. Kan mama lagi kerja. Kalau dapat duit, kita bisa beli banyak mainan baru yang disuka Tias. Ucap Arifin. Tapi Tias cuma pengen mama. Tias juga punya banyak mainan. Jadi bisakah Grandpa minta mama Tias pulang sekarang? Rengek Tias. Hanya setahun. Sayang, kalau Grandpa nggak sibuk, kita bisa ikut mama Tias ke Paris. Ujar Arifin. Grandpa janji, kan? Tanya Tias. Tentu saja. Sayang, kata Arifin sambil menggendong Tias menuju kamar gadis kecil itu. Arifin adalah seorang yang licik, yang melakukan apa saja untuk mencari uang. Namun, kepribadiannya berubah sepenuhnya ketika bersama cucunya. Di depan cucu, ia menjadi kakek yang penyayang dan baik hati. Setelah Tias tidur, ia kembali ke ruang kerjanya. Baskoro, sepertinya ada yang melindungi perusahaan itu dari hacker yang aku tugaskan untuk meretas data-data perusahaan itu. Siapa dia?